Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Ikhwah fid din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapnya kita bersikap qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita awali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Siapa saja yang menderita kemiskinan, siapa saja yang menderita kemiskinan, miskin, dia ada miskin, ada fakir di atasnya. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan miskin. Barang siapa yang menderita kemiskinan, ya, kemudian dia berkeluh kesah, dia ceritakan kepada orang lain, lam tusadda faqatuhu, maka kemiskinannya tidak akan pernah teratasi sama sekali. Lihat kalimat ini. Siapa yang menceritakan kemiskinannya kepada orang lain, berkeluh kesah kepada orang lain, tetapi dia tidak berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kemiskinannya itu tidak akan pernah teratasi oleh apapun. Namun sebaliknya, وَمَنْ نَزَلْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. Ketika seseorang menderita kemiskinan, kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya meminta rezeki yang halal lagi baik kepada Engkau, ya Allah. Usaha saya lagi anjlok, ya Allah. Otak saya rasanya gak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, ya Allah. Maka menangis meminta kepada Allah, curhat kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya yang disegerakan. Rezekinya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rezekinya pun ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Segerakan ketika seseorang itu bangun tengah malam, bangun tahajud, meminta kepada Allah dengan cara sholat ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian kepadaku dengan cara apa? Dua. Yang pertama dengan cara sholat, dengan cara sabar, dengan cara sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang cara sabar dan sholat itu merupakan berat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 46-nya surah Al-Baqarah tadi itu, siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Ya, yaitu mereka yang merindukan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, dan mereka itu
dia meyakini, dia merasa ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka hendak berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia bukan orang yang main-main. Sejatinya dia tahu kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, pasti dia hidup di permukaan dunia ini, dia nggak mau bermain-main. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kefakiran, kemiskinan, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Ini lihat perbedaan orang-orang yang dekat kepada Allah dengan orang-orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun rezekinya ditunda. Ya, ketika seseorang itu meminta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin mobil ya Allah. Tetapi ditunda oleh Allah, nanti dulu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita belum benar-benar membutuhkan mobil itu, bisa jadi kita harus husnuzon kepada Allah. Ketika tetap Allah berikan mobil itu kepada kita, ya, ketika Allah berikan mobil itu kepada kita, sejatinya mobil itu bisa mendatangkan kemudaratan yang luar biasa sekali kepada diri kita dan keluarga kita. Bisa jadi ketika Allah tidak ikhlas memberikannya kepada kita, maka ketika kita berjalan di tol atau di mana, ya, kita terjadi kecelakaan yang luar biasa sehingga membuat kita sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Di sana ada ibu kita, ada istri, ada anak-anak kita sebagainya. Nauzubillah. Dan maka ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu lebih baik daripada apa yang kita pinta. Masya Allah. Lebih baik daripada apa yang kita pinta. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh. Siapa saja yang tertimpa kemiskinan kemudian dia berkeluh kesah kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, niscaya kemiskinan dirinya tidak akan pernah tertutupi, tidak akan pernah terselesaikan. Wa man anzalaha billahi aw syaqallahu lahu bil ghina. Namun siapa saja yang mengadukannya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kekayaan kepadanya, memberikan kecukupan kepadanya. Imma bimautin ajilin aw ghinan ajilin. Ya, luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik ketika dia berupa kematian yang segerakan, ya, kematian yang segerakan, fajaah, kematian yang disegerakan oleh Allah. Ketika kematian yang disegerakan oleh Allah, khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena Allah merindukan berjumpa kepada orang-orang yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ghinan ajilin, atau kekayaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kasratil ardi." Bukanlah kekayaan itu tergantung dengan banyaknya harta. Bukanlah kekayaan itu tergantung banyaknya harta. Walakin ghina nafsi. Akan tetapi kekayaan yang sejatinya adalah kekayaannya hati. Kekayaannya hati. Bayangkan, kemana kita mau mencari kekayaannya hati? Merasa cukup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah cukup. Dia akan meminta lebih dan lebih. Maka na'udzubillah. Ya na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bagi orang-orang yang menerima apa adanya, teman-teman sekalian. Ketika kita memiliki mobil yang harga katakanlah Avanza, kita syukur kepada Allah. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang belum mampu beli mobil. Ketika kita punya mobil, ketika kita punya motor, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih banyak orang-orang yang belum memiliki motor. Ketika kita masih bisa berjalan, kita bisa berjalan kemana aja yang kita sukai, kita bersyukur kepada Allah. Ternyata masih banyak hamba-hamba Allah yang dia memakai tongkat, memakai tongkat untuk berjalan, kaki tiga. Ya. Ketika
seorang itu memakai tongkat bersyukur kepada Allah, ternyata masih banyak orang-orang yang lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar di rumah sakit. Dan inilah setiap perkara, setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah, ketika kita jauh daripada kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya murka Allah akan tercurah kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua, la azidannakum, maka sungguh dan sungguh aku akan tambah nikmat aku kepada kalian semua. Tetapi ingat, ketika kalian kufur terhadap nikmatku, kalian merasa tidak cukup terhadap nikmat yang kuberikan kepada kalian, inna adzabil syadid, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat perih, azabku sangat pedih sekali. Maka hati-hati ikhwafiddin, ya. Harus ada kita tanamkan dalam diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita, dan Rasulullah tidak pernah lupa selalu membaca doa ini habis sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar hamba selalu berzikir mengingat Engkau. Ya Allah, dan hamba memohon juga kepada Engkau agar Engkau menolong hamba, agar hamba selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba. Nabi yang berdoa seperti itu. Padahal Nabi itu adalah ghafirallahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau selalu meminta agar ingat kepada Allah dan agar selalu bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Nah, ini masya Allah tabarakallah. Ya teman-teman sekalian, ya ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diberikan kesehatan saja luar biasa, teman-teman. Diberikan oleh Allah kesehatan saja luar biasa, terutama bernafas. Jika kita hitung-hitung teman-teman sekalian, di rumah sakit jantung itu kita beli satu kantong oksigen seharga 25.000 satu kantong, dan sehari itu ya kurang lebih 28.800 kantong yang kita butuhkan. 28.800 kali 25.000 rupiah kurang lebih 720 jutaan. Itu baru oksigen. Belum lagi nitrogennya. Nitrogen kurang lebih 150 sampai 200 nitrogen yang kita butuhkan sehari. Ya, kurang lebih harganya juga 25.000. Kurang lebih sehari itu kita menghabiskan nikmat Allah atau memakai nikmat Allah kurang lebih 1 miliar sehari. Gaji siapa yang coba gajinya yang 1 miliar sehari, teman-teman? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta itu. Allah tidak meminta agar kita kembalikan uang yang 1 miliar itu sehari. Tidak, teman-teman. Itu baru nikmat bernafas. Belum lagi nikmatnya mata kita. Belum lagi nikmat lidah kita yang tidak ada sariawannya. Belum lagi nikmatnya kerongkongan kita bisa menelan. Belum lagi nikmat telinga kita yang bisa mendengar. Belum lagi nikmat yang kepala kita ini tidak ada rasa sakit. Belum lagi nikmatnya tubuh kita yang sehat walafiat. Kaki kita, ya Allah. Maka benar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya nanti di hadapan Allah adalah mereka yang jauh daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dulu teman-teman, cukup 15 menit, dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap akan membahas tentang sifat qanaah, insya Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.